Tuan, apakah makanannya di sini enak? Jangan pernah buka labu itu. Yang mulia ini akhirnya muncul. Tidak baik. Dua kemalangan turuan ke dunia. Dua kekayaan dalam wujud manusia. Kanjatan. Sudah berakhir. Tuan, apa sih dewa kemalangan itu? Bisakah itu membuat 11-11 kenyang dan puas? Bagaimana dengan dewa kekayaan, kakek? Bagaimana malam tahun baru tiba di surga? Dia tidak pernah terlihat lagi. Shishi, apakah kau bersedia turun ke dunia fana? Turun ke dunia fana. Bisakah turun ke dunia fana membuat Six kenyang dan puas? Ingat malam tahun baru. Kau turun ke dunia fana untuk mengusir dewa pembusukan, membawa bencana ke dunia, untuk membantu dewa kekayaan kembali ke tempatnya. You can untuck makan. Jangan khawatir. Serahkan pada Sixi pasti bisa melakukannya. Ani. Sudah ada padamu saat Tuan menemukanmu. Kau selalu membawanya bersamamu. Mungkin selama turun ke dunia fana ini, Liontin Giok ini bisa menjadi petunjuk. Temukan keluargamu. Dan juga, patung dewa kekayaan. Ambil ini. Teringat, hanya ketika dewa kekayaan mendapatkan kembali wujud emasnya, kau bisa memulihkan takdirmu, dan kembali ke istana surgawi. Benar-benar menjadi anak yang diberkati di sisi Tuan. Tuan bisa tenang. Jinjuan, keponakan kecilku sudah lama mencarinya. Ada kabar baik? Tolong, petugas, remnya blong. Beberapa grup media lagi ditambahkan hari ini. Nanti kita bicarakan saat bertemu. Petugas, apa yang harus kulakukan? Petugas, tolong aku, ada seseorang di depan. Aku tidak bisa berhenti. Oh tidak. Petugas tolong. Tante yang cantik sekali. Peri kecil benar-benar menyelamatkanku. Anda baik-baik saja, Nona? Pergilah dengan cara apapun. Kau harus menemukan peri kecil itu. Ya. Aku tidak menemukan dewa kekayaan. Sebaliknya, aku merasakan kehadiran tuanku. Apakah Tuan lupa mengisi ulang akunnya lagi? Kau akan sendirian seumur hidupmu. Meskipun kau akan punya pertemuan romantis dalam hidup ini, kau tidak bisa menghindari ditipu uang dan cinta. Tuan, dan tolong bacakan nasib putraku. Betapa aneh, betapa aneh. Putramu ditakdirkan tidak punya pewaris. Namun takdirnya juga memiliki rumah penuh anak cucu. Rumah penuh anak kuku. Bukankah itu berarti dia membesarkan anak orang lain? Sangat tragis. Dia ditipu. Dan masih berpura-pura bodoh. Penipu ini mengoceh omong kosong. Semuanya, tangkap dia. Benar-benar penjelmaan tuanku. Siapa yang suka mendengar hal seperti itu? Apa yang dia katakan memang benar. Tapi ada cara untuk menangkalnya. Kakak, nasibmu adalah logam sin. Terlalu cantik. Tidak selalu hal yang baik. Saat kau pulang, cukup hadapi ke selatan. Gantung pedang kayu persik untuk menyelesaikannya. Kau pasti akan menemukan pria yang baik. Nenek, kau memiliki raut wajah keberuntungan dan umur panjang. Bawalah jimat ini pulang bersamamu. Mintalah putramu dan menantumu meminumnya. Kau pasti akan diberkati dengan sireng putra berharga. Tante, Anda memiliki keberuntungan surgawi. Janin dalam kandungan adalah reinkarnasi bintang sastra dan bela diri. Tante, Anda hanya perlu pulang dan memuja patung Dewi Welas Asih. Persembahkan 3 batang dupa setiap pagi dan malam. Kau pasti akan melahirkan dengan selamat. Terima kasih, Dewi kecil. Bubarlah, bubarlah, bubarlah. Dia beruntung kali ini. Pergi. Ah, sekarang sudah baik-baik saja. Semua orang sudah pergi. Terima kasih sudah menjelaskan untukku. Bagaimana kalau kau traktir aku makan saja? Aku hampir kelaparan sampai mati. Sada mangkuk lagi. Ini dia. Mienya sudah datang. Apakah aku sudah makan terlalu banyak? Aku terlalu serakah. Aku akan makan 2 mangkuk lagi. Hanya 2 mangkuk. Kakak. Nona, tolong jangan panggil aku begitu. Aku tidak punya uang lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Tagihannya. Aku yang akan membayarnya. Ini tante yang cantik. Tagihannya. Aku yang akan membayarnya. Tante yang cantik. Kau sudah baik-baik saja sekarang. Ya, Dewi kecil, tidak mudah menemukanmu. Dewi kecil, kau menyelamatkanku. Kau adalah dermawanku. Ini 100 batangan emas. Terima kasih sudah menyelamatkan kau. Emasnya hilang. Sudah kembali lagi. Shuxi kecil, apa yang terjadi? Mengapa emasnya menghilang segera setelah kita mendapatkannya? Siksi selalu kekurangan elemen logam. Saat aku di surga, Tuan tidak mengizinkanku menyentuh uang. Uang, bagiku, seperti pahala spiritual. Begitu dewa kekayaan kembali ke posisinya, maka takdirku bisa berubah. Pelindung terhormat. Saya lihat kulitmu kemerahan. Dahi, garis antara alis, bersinar terang. Ini menandakan keberuntungan dan umur panjang. Den rumah penuh anak kuku. Benarkah? Selama kau berbuat baik dan mengumpulkan kebaikan, Kau secara alami akan menikmati keberuntungan dan umur panjang yang tak terbatas. Jika kau bisa mengadopsi anak malang yang malang ini, dan memastikan dia kukap makan. itu akan menjadi perbuatan berjasa tak terukur. Mengadopsi Dewi kecil? Maukah kau datang ke rumahku? Tante, aku tidak bisa. Aku kekurangan elemen logam. Uang tidak bertahan padak. Jika aku pergi ke rumahmu, aku akan membawa kesialan padamu. Keluarga Peiku adalah konglomerat keuangan terkemuka di ibu kota. Adik laki-lakiku bahkan dikenal sebagai dewa kekayaan. Kekayaan ini, bagi Kap seperti debu, membesarkan satu anak kecil. Bagi keluarga Pei sangat mudah. Ayo pergi, ayo pulang bersamaku. Siksi juga punya rumah sekarang. Tante, bisakah kau pastikan Siksi cukup makan? Tentu saja. Berapa banyak yang bisa dimakan oleh satu anak kecil? Siksi akhirnya bisa makan sepuasnya. Ayo pergi. Kesempatan telah tiba. Tuan Surgawi tak terbatas. Sisi, berkah duniawi dari kekayaan. Sekarang terikat pada... Apakah semua ini untukku, Kent? Benar. Ayo duduk di sini. Jika ini tidak cukup untukmu makan, Tante akan minta mereka membuat lebih banyak lagi. Tante baik sekali. Ayo, Tante akan menyajikan lebih banyak hidangan untukmu. Makanlah yang banyak. Kamu makan dulu ya, Tante mau menelepon sebentar. Jika keponakan kecilku tidak hilang, dia mungkin akan seimut ini sekarang. Malaikat kecil yang menyelamatkanku, aku menemukannya. Anak ini tidak punya kerabat, tidak punya orang tua. Kasihan sekali, aku mengadopsinya. Dia sekarang putrimu. Kakak, aku punya anak perempuan. Berhentilah bicara omong kosong. Apa ini Penepu Castle? Jinjuan, sudah 5 tahun berlalu. Keponakan kecilku belum juga ditemukan, kan? Teruslah melangkah maju. Dan anak ini, aku menyaksikan sendiri kemampuannya yang luar biasa menghentikan mobil di jalurnya. Aku yakin dia jelas bukan orang biasa. Mungkin di masa depan, dia bahkan bisa menyembuhkan penyakitmu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mencari dokter ajaib kemana-mana. Mereka semua bilang tidak ada harapan. Dokter sudah memberiku pemberitahuan kondisi kritis. Kakak, aku tidak akan hidup lebih dari setahun. Kecuali anak itu benar-benar dewa yang turun ke bumi. Kalau tidak, dia tidak bisa menyembuhkanku. Pasti ada jalan. Setidaknya demi keponakan kecilku. Putriku yang baik. Ayah pasti akan ada di sana sebelum saat-saat terakhir hidup. Temukan milikmu. Bibi, aku kenyang. Bibi, kamu menangis. Tidak. Usap-usap biar halus. Semua kesadahan hilang. Bibi, Bibi tidak akan merasa sedih lagi. Kikiku. Anak yang baik sekali. Bibi juga bibi terbaik di dunia. Sisi.
Apakah kamu mau seorang ayah? Apa itu ayah? Seorang ayah itu hanyalah bisa memberimu banyak sekali uang, banyak sekali cinta. Oh, ayah, hampir maha kuasa. Apakah ayah dewa kekayaan? Bagaimana mungkin ayah bisa menjadi dewa kekayaan? Guruku memberitahuku. Seseorang yang bisa terus memberi uang untuk dibelanjakan. ATM, apakah ayah adalah ATM? ATM. Benar, benar. Ayah adalah pemberi rezeki kecil kita. ATM. Bagus sekali, ayah ATM. Ini sangat cocok dengan nasibku yang kekurangan uang. Ayah bibi itu, bisakah kamu memberiku anak anjing? Siksi sangat ingin anak anjing sebagai adik laki-laki. Sebaiknya yang keriting, abu-abu dan kecil. Kalau begitu untuk yang ini, Kiki juga akan merawatnya. Aku pergi mendiskusikannya dengan ayah, tetapi kamu tahu, di masa depan, kamu tidak bisa memanggilku bibi lagi. Kamu harus memanggilku bibi. Baiklah bibi. Bibi bilang ayah ATM ada di sini. Ini uang, aku tidak percaya aku menemukan uang. Ayah. Anak siapa ini? Benar saja, aku masih belum bisa menyentuh uang. Kamu tidak bisa memanggil sembarang orang ayah. Ayah, kamu benar-benar dewa kekayaan. Ayahku adalah dewa kekayaan. Aku bukan dewa keberuntungan, bukan juga ayahmu. Anak ini bicara omong kosong. Mungkin menderita semacam penyakit. Ayah, bibi bilang, kamu adalah ayahku. Bibi dan guru memang benar. Hanya dewa kekayaan yang bisa menyembuhkan. Nasibku yang kekarangan elemen logam dalam 5 elemen, mendekat dengan ayah. Aku merasa sangat nyaman. Ayah, kamu harus kembali ke surga bersamaku sekarang. Tahun baru hampir tiba. Jika kamu tidak kembali sekarang, nasib duniawi akan terpengaruh. Kamu bilang aku dewa kekayaan. Dari langit ia datang. Apakah kamu malaikat kecil dari surga yang jatuh dari atas? Ayah sangat pintar. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah harta keberuntungan dari langit. Anak itu semakin bicara omong kosong. Aku harus mencari cara untuk mengirimnya. Perbaiklah. Kalau baca dibuktikan padaku. Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Miau miau. Aku akan membantu. Tapi kamu harus tumbuh cepat, tinggi dan subur hijau. Mekar dengan banyak bunga. Tuan Pai, yang satu ini di keluargamu adalah orang sakti kecil. Bisa bicara dengan tanaman pot. Jika bonsai bisa mematuhi perintah, cabut kepalanya, dan biarkan dia menendangnya seperti bola. Boneka kecil. Tidak, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang, dan kemudian memberimu sedikit uang. TAPI. Di masa depan, Jangan berpura-pura misterius lagi. Kakek Dewa Petir, Dewi Petir, aku salah. Aku tidak akan berani lagi menggunakan sihir sembarangan di dunia fana. Apa yang terjadi? Direktur PI, itu petir. Aku tahu. Menggunakan sihir sembarangan di dunia fana, akan ada hukuman ilahi. Sudahlah. Bagaimanapun, dia masih enak-enak. Jangan takut, jangan takut. Bukankah kamu baru saja bilang, aku adalah dewa kekayaan dari surga, dan orang-orang ini adalah semua kolega ayah kan? Jadi, mereka akan melakukannya demi wajahku, kan? Aku tidak akan menyakitimu. Benarkah? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Baiklah, kalau begitu, kita pulang saja? Baiklah. Ayo pergi. Petir saja tidak bergemuruh lagi. Kenapa kamu masih menangis? Siksi dulu seperti ini saat di langit. Ayah, jangan tidak suka Siksi. Bagaimana mungkin? Ayah tidak suka Siksi. Benarkah? Kalau begitu, apakah ayah suka Siksi? Tidak juga. Ayah, apakah kamu suka Siksi sekarang? Saka. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Adalah mantra kebenaran. Pengako Kessel. Siksi paling sayang ayah. Ayah kejar aku. Bos Pai, kita masih Menghilang. Ayah, lihat. Balon kecil. Baiklah, ayah membelikannya untuk... Apakah kamu suka? Senang kamu menyukainya. Siksi selalu bergantung pada gurunya sejak kecil.
Anak-anak lain semua punya ayah untuk bermain. Hanya Sixi yang tidak. Aku selalu sendirian sebelumnya. Sekarang Sixi juga punya ayah. Aku punya begitu banyak keinginan. Aku ingin mewujudkannya bersama ayah. Kentana. Menonton bersama ayah. San Wukong mengayunkan tongkat emas. Putriku ingin menonton San Wukong. Sekarang, segera. Ini kakek San yang bicara. Sebelas sekarang punya ayah. Ayah adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Andai saja putriku masih di sini. Apakah dia juga akan seimut itu? Ayah, apakah semua ini untukku? Maken. Ayo makan, ayah. Ini rasanya lezat sekali. Tidak ada apapun di langit, jadi aku tidak punya pilihan selain mencuri ramuan sihir guruku. Rasanya mengerikan. Aku sudah kenyang. Apakah kamu diusir karena keluargamu tidak mampu mendukungmu? Apakah karena itu kamu dibuang? Sepertinya begitu. Sebenarnya, Mimeng Bajitu. Adapun aku terkena penyakit yang sangat serius. Aku mungkin tidak akan hidup melewati tahun ini. Kau mengikutiku, tapi tidak lama. Jadi, sebaiknya kamu membuat rencana lebih awal. Sakit. Hanya 1 tahun. Tapi ayah jelas tidak terkena hedap 100 tahun. Ayah sama sekali tidak terlihat sakit. Apa yang kamu tahu, nah? Ayah, apakah lupa? Aku adalah anak keberuntungan surga. Biar kutunjukkan sekarang. Apa yang terjadi? Langit dan bumi, Roro dengarkanlah. Alam semesta meminjamkan rohnya pada 5 elemen mematuhi perintahku. Angin dan awan berdiri, take attack tergoyahkan. Added. Aura kesialan. 5 elemen mematuhi perintahku. Angin dan awan berdiri, take attack tergoyahkan. Added. Aura kesialan. ITU Yula Dua Kemelangan. Aku pasti akan membantu dewa kekayaan. Mengusir kesialan. Membantu dewa kekayaan kembali ke tempatnya yang semestinya. Apa yang kamu lihat? Ayah, bukankah kau sakit? Itu dipengaruhi oleh energi jahat. Tapi jangan khawatir, 11-11 pasti akan menyembuhkanmu. Ora hahat. Harus kuakui, di usia semuda ini, bagaimana bisa kau begitu terobsesi dengan omong kosong supranatural sepanjang hari? Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu begitu sembarangan? Aura jahat dan pertanda buruk. Waktu tidak banyak tersisa. Aku harus pergi ke perusahaan. Tetap di sini, jangan berkeliaran. Ayah, aku ingin pergi ke perusahaan bersama. Tidak. Tolong, ku mohon. Ayah, kau tahu, ayah, aku sudah bergantung pada guruku sejak kecil. Baiklah. Biarkan aku pergi dulu. Di mana ayah? Perlu mengadakan rapat untuk para karyawan. Jangan berlarian selama waktu ini. Apa kau dengar itu? Jika ada apa-apa, panggil paman sekretaris. Ayah, jangan khawatir. Ayo pergi. Kesialan yang begitu kuat. Sepertinya dewa kemalangan tidak jauh dari sini. Ini tempatnya. Aku sebenarnya meremehkan. Langit luas tetap tak berubah. Semua makhluk hidup menderita. Ubah kesulitan menjadi berkah. You bargain.
Bongka Voodoo, jimat pengubah nasib, Sanggu Seni Jalap yang jahat, boneka keberuntungan dari kediaman Lau Junku. Masalah ini harus diselidiki tuntas. Kompas bergerak. Departemenmu belum memenuhi standar jadwal kuartal ketiga kita. Dan aku sedang rapat. Direktur PI. Ada yang salah. APA, mengapa? Seiring waktu, ini bisa menyebabkan masalah besar. Ayah. Apa menurutmu bertingkah lucu akan menyelesaikannya? Apa yang sudah kubilang padamu? Jangan berlarian. Kau tidak tengah? Siksi tidak berlarian. Siksi tahu kenapa Siksi selalu sakit-sakitan? Keberuntunganmu telah ditukar oleh orang lain. Kau tidak sakit. Melainkan terkena kemalangan yang memengkar dari dua kemalangan. Keberuntungan menurut. Seseorang mencoba mencuri keberuntunganmu. Saat itu tiba, ayah akan kehilangan segalanya. Akan binasa sepenuhnya, tubuh mati dan roh padam. Keberuntungan yang ada padaku, kapan akan sepenuhnya berubah? Hanya 1 tahun. Masuklah ke tengah formasi ini. Hanya dengan begitu ayah bisa diselamatkan. Orang yang melakukan sihir hitam itu, kemungkinan besar adalah orang yang ayah, Sintai. Kantor ini milik Pei Jincheng. Pei Jincheng adalah anak haram ayahku. Dia adalah saudara tiriku. Ini benar-benar masuk akal. Jika ayah tidak percaya, lihat saja apa yang kulakukan. Aku pasti bisa meyakinkan ayah untuk kembali normal. Sudahlah. Bahkan jika Siksi tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan kehilangan APA. Ayah, duduklah. Ayah, kau akan segera tahu, apakah aku berbohong atau tidak. Dunia berbalik. 5 elemen berinteraksi dan saling menghasilkan. Segel penekan iblis muncul. Semua iblis tunduk. Bisakah Siksi benar-benar menyembuh? Bisakah 11-11 benar-benar menyembuhkanku? Aku merasa tubuhku sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Seperti yang diduga, itu tetap sia-sia. Aku sudah berkonsultasi dengan begitu banyak dokter terkenal, menghabiskan begitu banyak uang sekarang, dan namun aku menggantungkan harapanku pada seorang anak kecil. Ayah, jangan khawatir. 11-11 pasti akan. Semoga sehat selalu. Kembali dengan selamat ke kuil kekayaan. Ayah, sebaiknya kau segera pergi. 11-11 akan segera memulai memasang formasi. Ayah tetap di sini, akan terpengaruh. Orang yang memasang formasi, mengapa kau masih di sini? Atau lebih tepatnya, mereka hanya tidak tahu. Dewa jahat selalu mahir memanipulasi pikiran. Sihir mereka selalu merupakan kasus. Mendapatkan 1000 dengan mengorbankan 800. Sehingga membutuhkan memanipulasi dewa penyesalan untuk membantunya menyelesaikan susunan. Jadi, Pei Jincheng, masih ada orang lain di belakangnya. Aku tidak tahu tentang itu. Ayah, cepatlah kalian. Tunggu sampai aku memecahkan formasi, maka semuanya akan menjadi jelas. Jaga dirimu baik-baik saat sendirian, mengerti? Ayah akan menunggumu kembali. Oak. Alam semesta bergetar. Yin dan yang terbalik. Langit dan bumi terbalik. Segala sesuatu kembali ke sumbernya. Mangkol. Anak kecil yang mengesankan. Kapan kamu sadar aku di sini? Daus Hahat. Kau membantu kejahatan di saat genting, mencuri kekayaan ayahku, mencoba menghancurkan jalan dewa kekayaan, menyebabkan kekacauan di Ketiga Alam, kejahatan yang tak terampuni. Hari ini, Ben Xiao Tabloe bertindak atas nama surga untuk menegakkan keadilan. Jadi dia adalah ancaman yang sering disebut Dewa Kemalangan. Berkah kecil di bawah naungan Tuan Lau Jun. Hari ini, biarkan aku menemuinya sekali. Perintahkan semua makhluk di bawah langit, panggil kekuatan alam, selamatkan jiwa-jiwa yang hidup. Cahaya keberuntungan datang dengan cepat. Bertindak atas nama surga untuk menegakkan keadilan. Kamu belum punya kemampuan itu. Tidak baik. Yang mulia, bantulah aku. Ayah, hari-hari itu dewa kemalangan. Tidak ada yang bisa menyakiti. Ayah Shishi. Perisai lonceng emas aktif.
Hua dan Dewa Kekayaan. Keduanya datang untuk menemui ajal. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu aku akan mengalahkan kalian semua dalam satu gerakan. Apa yang dikatakan Xiaoxi benar? Aku benar-benar Dewa Kekayaan. Ayah, jangan takut. Dengan aku di sini, kamu akan aman. Apa yang kamu bicarakan? Bersembunyi di belakang ayah. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Aku tidak peduli siapakah. Aku di sini. Kamu tidak bisa menyakiti 11-11. Satu adalah Dewa Kekayaan berbadan manusia fana. Satu adalah anak maskot yang diberkati tidak lengkap. Kalian benar-benar mencari kematian, satu persatu. Dewa Kekayaan sangat baik pada aku, sama sekali tidak boleh membiarkannya terluka. Langit dan bumi, leluhur misterius. Akar dari semua diproklamirkan oleh kebajikan ilahi. Cepat, sesuai hukum. Hancur. Tunggu saja. Aku akan segera pergi dari sini. Aku akan segera pergi. Ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Shishi berkata, tidak ada yang bisa menyakiti ayah. Bagaimana? Tidak ada yang serius. Otot jantung terlalu lelah. Dapatkan infus glukosa. Beberapa hari istirahat akan menyembuhkannya. Anak kecil ini bahkan belum masuk taman kanak-kanak. Di usia belia seperti itu, bagaimana bisa mereka menderita kelelahan mental yang berlebihan? Aneh sekali. Kelelahan pikiran dan jiwa yang berlebihan. Asal mula langit dan bumi yang mendalam. Akar utama dari semua energi Krit Kaisar Ilahi. Cepat, sesuai hukum. 11-11 benar-benar tahu sihir. Kelelahan mental yang berlebihan. Itu berarti mungkin kelelahan kekuatan spiritual. Sisi. Baru 2 hari sejak kita bertemu. Bagaimana kamu sudah sakit? Bibi bergegas kembali segera setelah penerbangannya mendarat. Bagaimana? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan dimanapun? Tidak lagi. Pei Jingchuan, apa yang terjadi? Bisakah kamu lebih memperhatikan Kiki? Bibi, itu bukan salah ayah. Dan 11-11 sekarang. Tidak sakit lagi. Meskipun kamu masih bisa tersenyum seperti ini? Meskipun 11-11 terluka, Dewa Sialan itu tidak mendapatkan banyak keuntungan juga. Aku menghancurkan formasi 8 trigram mereka. Nasib tidak akan dicuri lagi. Sebaliknya, dialah yang mencuri keberuntunganmu, yang sekarang akan menghadapi kesialan. Jingchuan, apakah Kiki mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana penyakitmu? Aku baru saja bertanya pada dokter. Dokter bilang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tapi 1 tahun kemudian. Manusia fana. Ini. Dengan 11-11 di sini, ayah pasti tidak akan mati. Baiklah, aku juga murid Lao Jun. Nanti kita akan memberikannya pada ayah. Meracik ramuan umur panjang. Pasti akan membuat ayah hidup sampai 100 tahun. Bibi, kesehatan ayah akan pulih. Ini hanya masalah waktu. Tunggu nasib ayah berubah. Setelah kembali ke tubuhnya, dia akan pulih secara alami. Benarkah? Sisi, kamu benar-benar keluarga Pei kami yang berharga. Di mana bintang keberuntungan kecil itu? Setelah formasi Bagua dihancurkan, aku memang merasa kesehatanku membaik. Mungkin 11-11 benar. Jingchuan, dia menyelamatkan hidupmu. Dia anak yang baik hati. Aku sedang berpikir, kita harus mengadakan pesta adopsi untuknya, ungkap identitasnya. Ngomong-ngomong, sang guru juga berkata, 3 hari lagi, akan menjadi hari keberuntungan yang langka. 3 hari lagi, ini ulang tahun 11-11. Ulang tahunmu juga 3 hari lagi. Putriku yang hilang, juga 3 hari sampai ulang tahunnya. Mungkinkah 11-11 adalah Jiwa sialan. Jika bukan karena diriku yang asli di penjara, kekuatan berkurang. Tidak mungkin anak nakal itu mendapat keuntungan. Benar, benar, seperti kata Yang Mulia. Mengesalkan mereka memanggil anak beruntung itu. Melihat petunjuknya, apa gunamu bagiku? Yang Mulia, hamba ini punya cara menangani Fua dan Dewa Kekayaan. Aku punya cara, aku punya solusi, Yang Mulia. Yang Mulia, aku telah mengetahui asal-usul Fua ini. Leontin Jok ini Adalah buktinya. Dewa Kekayaan hanya tubuh manusia fana.
Tak tertembus invasi, tidak lain adalah perlindungan Dewa Pelindung. Kedua orang ini, jika kita memprovokasi mereka. Dewa kekayaan dalam bentuk manusia. Semua terserah Yang Mulia. Putar sesukamu, ketika dunia dipenuhi kehancuran. Itu akan menjadi siksaan yang tak tertahankan. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Terima kasih, Yang Mulia. Maaf. Apakah kamu buta? Maaf, aku akan membunuh. Tuan. Sayang, Tuan. Aku akan membunuhmu. Apa yang terjadi? Ayah. Ada APA? Ayah, apakah kamu melihat itu? Dia mengalami serangan balik dari formasi Bagua, menjadi celaka. Pai Yingxuan. Makhluk lemah, jangan sombong. Kamu dan Pei Lan sudah tahu hari-harimu sudah dihitung. Itulah mengapa kamu mencari cara putus asa, hanya mengambil anak sembarangan untuk menambah jumlah. Bahkan orang tua mereka sendiri tidak menginginkan mereka. Namun di sini kamu bergegas mengambil tawaran murah. Siapa tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Pei Jincheng. Jika kamu masih ingin tinggal di Grup Pei, maka diam dan bersikap baik. Dan kamu harus ingat itu. Kamu hanyalah bajingan. Urusan keluarga Pei, bukan urusanmu. Pai Yingxuan. Kamu ingin mengusirku dari keluarga Pei. Apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan orang tua itu sebelum dia meninggal? Bau sekali. Bau apa itu? Ya, bau apa itu? Orang tua ini, kenapa mulutmu bau kentut? Apakah kamu belum menyikat gigi? Sayang. Aku akan membunuhmu. Ini Wai Liao. Sentuh putriku, kamu yang mencari kematian. Ayah tampan sekali. Pai Yingxuan, lepaskan aku. Kejahatan membuahkan kejahatan. Perjamuan pengakuan keluarga akan segera dimulai. Semuanya. Silakan kemari. Tidak mengikat gigi sangat memelukan. Orang tua bau. Dadah. Ayo pergi, ayo tinggalkan. Bersulang, mari minum. Pai Yingxuan. Jangan terlalu sombong. Segera. Keluarga Pei adalah milik. Hari ini adalah pesta pengakuan keluarga Pei. Beberapa hari yang lalu, aku diselamatkan oleh peri kecil. Penyakit adik laki-lakiku juga membaik karenanya. Jadi aku selalu percaya. Anak ini adalah bintang keberuntungan keluarga Pei kami. Aku nyatakan, mulai hari ini, malam tahun baru. Dia adalah milik keluarga Pei kami. Harta karun. Mengganggunya di malam tahun baru, sama saja membuat musuh seluruh keluarga Pei kami. Guru, APA kau mendengarku? Siksi punya rumah sekarang. Ya. Sisi. Kemarilah, Bibi. Kenapa gelap? Apakah listrik padam? Merasa gelisah dan tidak nyaman. Ini semua pertanda buruk. Sisi tidak takut. Ayah di sini. Sisi tidak takut APA pun. Ayah, apa ayah tidak menginginkan Little Orange lagi? Anak siapa ini? Little Orange, siapa yang menyuruhmu berkeliaran? Zayak Siu. Tidak. Sama sekali tidak, Ibu. Kenapa Ibu berbohong? Dia adalah ayahku. Xiao Chengzi, berhenti Seorang ibu membesarkan anaknya sendirian selama 6 tahun, menahan tatapan meremehkan dari orang lain, sambil memikul beban hidup yang berat. Aduh, sayang sekali. Little Orange adalah anak. Selama dia baik-baik saja, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang aku alami. Aku rela dan puas. Jika bukan karena dia selalu bertanya tentang ayahnya, aku tidak akan membawanya ke sini. Jadi, kaulah yang membawa pergi putriku saat itu. Mengapa kau? Keluarga Pei Anda adalah yang terkaya di negeri, sedangkan aku hanyalah seorang wanita lemah tanpa status atau latar belakang. Siapa tahu kalian semua mungkin mencoba mengambil putriku dari keluarga Pei telah mencari anak ini selama bertahun-tahun, namun tidak pernah menyebutkan ibu dari anak itu. Siapa yang bisa memastikan apakah mereka berniat untuk mempertahankan anak perempuan dan meninggalkan ibunya? Anak kandung ditinggalkan di luar, anak adopsi disayang seperti permak konyol.
Jadi, anak ini, darah dagingku sendiri dari keluarga Pei. Little Orange. Biar bibimu melihatmu baik-baik. Ayah menemukan putri kandungnya. Apakah itu berarti dia tidak menginginkan Sixi lagi? Tunggu sebentar. Sebelum ini terjadi, aku perlu mengatur tes paternitas. Kau meragukanku? Ketika menyangkut masalah anak-anak, kita harus teliti. Jika dia putriku, aku tentu akan membawanya ke keluarga Pei untuk menebus 6 tahun penderitaan yang dia alami di luar. Tapi jika tidak, pergi periksa. Ja. Pei Jingchuan, kau mencurigaiku, kau tidak manusiawi. Little Orange, karena ayahmu tidak percaya kita, maka kita juga tidak punya alasan untuk tinggal. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku bilang, Pei Jingchuan, jika Xiu Xiu berbohong, apakah dia benar-benar akan repot-repot membawa seorang anak? Apakah kau sudah tinggal di sini selama 6 tahun? Aku sudah meneliti semuanya sebelum datang ke sini. Xiu Xiu bekerja 3 pekerjaan setiap hari, berperan sebagai ayah dan ibu, hanya untuk merawat anak ini. Kau bahkan tidak mengenalinya? Bukankah itu sedikit terlalu kejam? Ya, itu benar-benar keterlaluan. Aku tidak menolak untuk mengakui. Aku adalah Lion Tin Gayok. Kau benar-benar putriku. Benarkah? Kau benar-benar putriku. Bagus. Semoga surga memberkati, semoga ibu dan ayah memberkatiku. Keponakan kecilku akhirnya ditemukan. Tidak, Liontin Giok ini milikku. Kau bicara omong kosong, Liontin Giok ini jelas milikku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Kau berbohong, ini jelas dari saat aku turun ke alam fana. Yang Diber. Ibu, dia menggenggeku. Little Orange, jangan nak. Ini adalah putri baru yang diakui oleh bibi dan ayah. Putri baru yang Dia sama sekali bukan kakak. Dia mencuri ayahku dariku dan mengambil bibiku. Bahkan merebut Liontin Giok. Ini rumahku. Dia menggangguku di rumahku sendiri. Kau berbohong. Jelas kau jatuh sendiri. Ayah dan bibi. Aku tidak menyentuhmu. Little Orange, ini bukan rumah. Mereka tidak menyambut kita. Ayo pergi. Berhenti di situ. Dia putriku. Kemana kau membawanya? Ayah. Ke Madila, Sisi. Kenakalanmu yang biasa itu satu hal. Tapi hari ini kau memukul kakakmu dan juga berbohong tentang itu. Aku sangat kecewa padamu. Aku tidak Kakak, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kau dohok ke malam ini. Tidak ada makan malam untukmu. Hukuman di rumah selama seminggu. Jingchuan, bawa Little Orange dulu untuk diperiksa. Ayah, kau jelas berkata, aku akan melindungi Sixi. Ayah, jangan pergi. Sixi tidak berbohong. Sixi tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri. Mengapa Sixi tidak dipercaya? Ayah dan ibu tidak menginginkan Sixi. Guru juga tidak menginginkan Sixi. Apakah Sixi benar-benar seburuk itu? Apakah Sixi anak buruk yang tidak diinginkan? Fubao kesayanganku, lihat betapa kau telah Jangan menangis, jangan menangis. Tentu saja seseorang menginginkanmu. Guru, aku sangat merindukan. Aku merindukan kuil Laojun kita. Para kakak laki-laki dan perempuan senior yang menjaga Apa itu menyelamatkan dunia fana? Bayiku yang berharga yang memegangku di telapak tangannya. Diganggu hingga ke keadaan ini. Siapapun yang ingin pergi, silakan pergi. Shishi. Guru. Aku tidak ingin tinggal di dunia ini lagi. Aku ingin kembali ke surga. Jika begitu, maka aku tidak akan tinggal. Makla kabadi yang kakap di 3 alam. Ada begitu banyak. Mengapa seorang anak kecil memikul tanggung jawab sebesar itu? Gurumu akan menemukan surga yang diberkati. Retret malam tahun baru. Guru, aku masih ingin melihat ayah dan bibi sekali lagi. Semua ini adalah takdir terkutuk. Ayah dan bibi. Aku sangat bahagia kali ini. Kalian membuatku merasakan rasa rumah. 11-11 membagikan berkahnya kepada kalian semua. Jaga diri baik-baik. Sixi harus pergi sekarang. Selamat tinggal ayah dan bibi. Pergi. Hatiku sangat sakit. Hatiku sangat sakit. Ada apa denganmu? Rasanya tidak ada yang sakit lagi.
Ini Siksi. Tuan, ayo pergi. Sisi, di mana kau? Gadis kecil ayah, jangan menakutiku seperti itu. Ayah, maaf, Siksi harus pergi sekarang. Tapi 11 tahun putri kandung ayah sudah kembali. Ayah dan bibi, Siksi tidak dibutuhkan lagi. Siksi tidak pernah punya keluarga. Ayah dan bibi sangat baik pada Siksi. Siksi sangat menyukai kalian semua, menyayangi kalian paling di dunia. Ayah dan bibi, terima kasih karena telah memberi makan Siksi dengan baik. Biarkan Siksi merasakan kehadiran ayah dan bibi. Siksi sangat bahagia. Tapi 11, sepertinya aku membuat ayah dan bibi kesal. Ayah, Siksi tidak akan membuat ayah dan bibi sedih. Siksi telah mengumpulkan berkahnya sendiri untuk ayah dan bibi. Mulai sekarang, ayah dan bibi akan selalu sehat. Ayah dan bibi, Siksi pergi. Tapi kalian, bisakah kalian berjanji padaku untuk tidak melupakan Siksi? Siksi, jangan pergi. Untuk berurus andenken Pai Yingxuan. Kau benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Lalu meninggalkan anak itu jauh-jauh. Pai Yingxuan tidak pernah mini-angka. Itu adalah putri kandungnya sendiri. Berani-beraninya kau menggoda Presiden Grup P. Orang tak punya sepertimu tanpa status atau latar belakang. Hanya tahu hari ini akan datang. Aku sudah menunggu begitu lama. Tidak ada yang akan merusak rencana. Wanita. Sungguh realistis. Silakan, begitu Pei Jingchuan meminum obat ini. Bahkan jika dewa turun dari surga, tidak akan ada obatnya. Dewa kekayaan. Fubao. Tactor. Akulah yang terpilih. Kesedihan manusia selalu berubah. Membawa kekacauan ke dunia adalah kehendak surga. Ini semua salahku. Aku mengabaikan Kiki. Dia baru berusia 6 tahun. Aku bahkan tidak bisa menyeimbangkan segelas air dengan benar. Begitu si jeruk kecil kembali, kami semua kehilangan ketenangan. Kakak, tolong jangan menangis. Aku sudah mengirim orang untuk mencari. Aku ingin membawa Siksi kembali. Siksi kekurangan elemen logam dalam 5 elemennya. Di luar sana, siapa tahu berapa banyak kesulitan yang harus dia jalani. Si jeruk kecil, berikan ini pada ayah untuk diminum. Ayah minum susu. Oak. Putriku telah kembali ke sisiku. Tapi 11, di mana kau lagi? Ayah tidak bisa hidup tanpa... Jingchuan. Ada apa denganmu, Jingchuan? Tunggu sebentar, Jingchuan. Aku akan segera memanggil dokter. Pei Jingchuan. Siapa yang menyuruhmu memperlakukan putri kandungmu sendiri seperti itu sampai tersesat? Dia adalah bintang keberuntunganmu yang melindungimu. Kau berhutang kesuksesanmu saat itu semata-mata pada tindakanmu sendiri. Siksi adalah putri kandungku. Selamat, Yang Mulia. Dewa Kekayaan Telayatu. Alam fana berduka melalui tahun ular, Yisi. Wadah fana ini, aku juga cukup puas. Dua Kekayaan Telejatu. Keberuntungan telah mengering. Alam fana akan segera menjadi domainku.
tidak baik, kegelapan menyelimuti dunia fana hari ini. Rakyat menderita dalam kesengsaraan. Kemalangan merajalela di antara manusia. Akhir zaman memang semakin dekat. Master Sisi tahu, tidak punya cukup makanan adalah hal yang menyedihkan. 11-11 ingin membantu mereka. Shishi. Tapi ini tidak sesederhana ingin membantu, kau harus bisa membantu. Sekarang dewa kekayaan akan jatuh. Alam fana sedang bergejolak. Kau, sekadar jimat keberuntungan. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan keajaiban untuk mengubah keadaan? Kau mengatakan hal-hal ini karena dewa kekayaan akan jatuh, yang berarti bahwa Shishi. Ayahmu dalam bahaya besar. Maukah kau menyelamatkannya? Kenakalanmu yang biasa itu satu hal. Tapi hari ini kau menyakiti kakakmu dan berbohong tentang itu juga. Aku sangat kecewa padamu. Ayah, kau berjanji akan melindungi Sisi. Tapi aku sangat mencintai ayah. Master, Siksi harus pergi menyelamatkan ayah. Ayah, bangunlah. Sisi terlambat. Jangan menyerah pada Siksi. Master, kumohon, selamatkan ayah. Shishi. Aimu telah jatuh di bawah ketukan dua kemalangan. Untuk menyelamatkan ayahmu, kau mungkin harus mengorbankan semua berkahmu. Aku khawatir saat itu tidak bisa kembali ke surga. Master, gunakan sekarang semua keberuntungan baik 11-11. Jadilah sugar baby untuk ayah lain. Semua bantuan tetaplah bantuan. Kalau begitu, izinkan aku membantumu sebagai mentor. Ayah, 11-11 pasti tidak akan. Semoga kau baik-baik saja. Ketika kekacauan pertama kali mulai terpisah, segala sesuatu kembali ke sumbernya. Aku menawarkan hatiku sebagai daois untuk menciptakan kembali awal mula. Ayah, kau harus bertahan. Ayah, kamu harus bertahan. Itu dia. Dia kembali. Ayah, kamu akhirnya bangun. Kembali. Apakah ini benar-benar kamu? Kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Apakah ini benar-benar kamu, Siksi? Jangan tinggalkan ayah lagi. Tapi ayah, kamu punya putrimu sendiri. Kamu adalah putriku sendiri. Aku adalah putri ayah sendiri. Kamu adalah putriku sendiri. Lajapila. Aku sudah lama melupakanmu sebagai putriku sendiri. Benarkah, ayah? Kamu baik-baik saja. 11-11 melakukannya untuk menyelamatkanmu. Bahkan surga takkan membawaku kembali. APA. Apakah itu benar? Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? 11-11 hanya berharap ayah selamat. Lagi pula, 11-11 punya sedikit kekuatan sihir di dalam dirinya. Ayah tak perlu khawatir. Sekarang aku mengerti apa artinya memiliki seorang ayah dan lupakan tuanmu. Tuan, kamu akan selalu menjadi tuan favorit malam tahun baru. Tapi ayah, selama ini, tubuh fisikmu telah rusak, menyebabkan posisimu sebagai dewa kekayaan goyah. Dunia sudah dilanda kekacauan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Rencananya sekarang adalah hanya dengan membantu dewa kekayaan mendapatkan kembali wujud aslinya. Dengan kekuatan dewa kekayaan, bisakah kita melawan dewa kemalangan? Tunggu sebentar, 11-11. Tuanmu perlu menyiapkan susunan untuk ayahmu. Kamu harus melindungi ritual ayahmu. Formasi ini sangat berbahaya. Itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Shishi. Kamu telah menghabiskan semua keberuntunganmu. Tubuhmu lemah. Apakah kamu takut? Sisi tidak takut. Tuan mengajari 11-11 sejak kecil. Para dewa seharusnya secara alami mengambil kesejahteraan rakyat jelata sebagai tanggung jawab mereka. 11-11 adalah harta keberuntungan. Harus memikul tanggung jawab. Anak baik. Sudah leret. Mari kita mulai. Langit tetap tak berubah. Semua makhluk hidup menderita. Ubah penderitaan menjadi berkah. Berkah bertahan selamanya. Tubuh abadi. Kembali. Dengan mandat hukum, mendesak-mendesak. Lindungi. Orang tua. Jadi itu. Orang tua. Jadi benar itu kamu. Guru. Ingin membantu dewa kekayaan kembali ke tahtanya. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Dewa kemalangan, kau terlahir menentang kehendak langit. Sekarang mencari untuk meminjam kekuatanmu yang tersisa. Menentang langit dan mengubah takdir. Kau bermimpi. Terlahir menentang langit.
Jika langit tidak bisa mentolerirku, bagaimana aku bisa muncul? Karena aku sudah muncul, mengapa tidak menentang takdir dan mengubah nasib? Orang tua, hidupku adalah milikku untuk diperintah, bukan kehendak langit, abadi atau iblis. Aku yang memutuskan. True. Hanya makhluk surgawi, tidak sebanding dengan satu pukulan pun. Harta keberuntungan kecil. Dermawan kecil yang terhormat ini. Giliranmu akan segera tiba. Ayo lakukan. Ayah, kau telah mendapatkan kembali wujud emasmu. Keselamatan hanya ditemukan di dunia fana. Hanya dengan begitu semua orang bisa merayakan tahun baru dengan Tunggu. Terlalu banyak omong kosong. Sisi. Dewa kemalangan. Lebih baik kau disebut dewa ketiadaan. Dengan seseorang seperti masih ingin membuat kekacauan di alam fana. Pergi berlatih 1000 tahun lagi. Nekat sampai mati. Tao ist tua. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Shishi. Dewa kemalangan, kau menggunakan trik murahan bahkan saat bertarung dengan anak kecil. Aku sudah menjadi dewa kemalangan. Mengapa aku harus peduli dengan etika bela diri? 11-11, kau baik-baik saja? Jangan menakuti ayah. Biarkan dunia binasa, apa peduliku? Tidak, ayah. Dewa kekayaan menolak kembali ke tempatnya yang seharusnya. Selalu ada banyak anak-anak seperti 11-11. Yang Highland, dan tidak bisa menemukan ibu dan ayah mereka. Bisakah ayah tega melihat ibu dan anak terpisah? Dewa Kekayan Makam APA. Hanya seorang manusia fana, kau masih ingin melawanku? Pai Yingxuan. Aku sarankan kau berhenti berjuang. Ayah, 11-11 percaya padamu. Ayah harus bertahan. Dewa kekayaan kembali ke tempatnya. Hanya dengan begitu dunia bisa merayakan tahun baru dengan damai. Tidak ada yang bisa menyakiti ayahku. Mereka semua datang satu persatu untuk menemui ajalnya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Dewa kekayaan. Kamu benar-benar kembali ke posisimu. Ayah, bukan dewa kekayaan, kakek. Syukurlah, kakak dewa kekayaan, kamu akhirnya kembali. Malam tahun baru. Kamu adalah Fubao. Persidia menukar hidup demi kedaman dunia. Sekarang dewa ini, aku akan menyelesaikan takdirmu untukmu. Dan membantumu naik ke keabadian. Terima kasih, ayah. Bukan dewa kekayaan. Dasar pintar kesilmu. Tidak peduli bagaimana aku mengatur ulang, aku tetap ayahmu. Ayah. Lihat dirimu, dewa kekayaan, yang asli masih di sini, cukup bermesraan dengannya. Jangan remehkan aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Meskipun semangatmu memudar, namun pernah kau berdiri sebagai dewa. Tak memikirkan kebaikan fana, sekarang keturunan iblis, membawa kekacauan ke dunia fana. Sekarang kamu akan dihukum, menjadi abu, dengan tingkat kekuatanmu, manfaatkan dunia. Tidak, tidak, tolong jangan. Mari kita pergi ke dunia fana. Apakah tidak, APA? Pergi. Tahun ini adalah tahun keberuntungan lainnya. Gerbang surga terbuka. Gerbang bumi terbuka. 5 dewa kekayaan memasuki pintu. Berkah, memberikan kekayaan. Memberikan emas dan perak untuk mengisi pelukan. Berkah keberuntungan ketiga. Berkah kemakmuran keempat. Semoga keberuntungan menyertaimu di sisi. Dewa kekayaan. Di tahun baru, selalu lindungi dunia fana ini. Baiklah. Tahun baru, biarkan dewa kekayaan menjaga. Tahun baru, semoga semua orang langkar, sesuai kanjeng mereka. Keberuntungan datang bagai ombak, kekayaan mengalir di tahun ular.
Bangkitlah kawanku, genggam erat tanganku, tunjukkan semangatmu agar semua tahu. Buktikan jati diri yang terpendam dalam hati, pastikan bahwa kita bisa. Larut ku lewati perpisahan ini bersamamu, kawan. Takkan ku hapuskan namamu di sisiku, meski kau tak di sampingku, pasti ku ingat selalu bayangan kenangan kita dulu kita jalani bersama. Di sini ku merindumu, duduk di sampingku kawan, seperti saat-saat dahulu. Ku yakin suatu saat nanti kita akan berjumpa lagi. Ku harap kau tak melupakan aku di sini. Ku tunggu kehadiranmu, wahai sahabat kerabatku. Mari kita ukir cerita yang baru. Pasti ku ingat selalu bayangan kenangan kita yang dulu kita jalani. Mencari hari yang tak pernah kau lupa, di saat semua sudah terlewati. Kau akan sia-sia, takkan pernah kau dapatkan semua kembali. Lupakan segala, takkan bisa kau ulang memori indah masa mudamu. Kini kau beranjak dewasa, hal-hal menyebalkan akan dimulai. Ukirlah kenangan masa muda dengan hal indah dan penuh makna, karena waktu takkan mungkin kembali. Jangan menyesal, jangan menghindar, memang ini adanya takkan berubah. Buat yang terbaik yang kau bisa lakukan sekarang dan seterusnya.
Ukirlah kenangan masa muda dengan hal indah dan penuh makna, karena waktu takkan mungkin kembali.
Aku memandai ruang yang kini hampa, mencari jejak alasan di setiap sudutnya. Mengapa kau pergi meninggalkanku, sedangkan aku masih sayang kepadamu. Ku putar kembali memori tawa dan tangis, setiap sumpah yang kita ugi dengan janji. Tulus sama itu kini tak berarti, hanya karena badai kecil yang melintas di hati. Lihat mataku ya tak pernah berdusta, hati ini masih menunggumu tanpa lelah. Ku mohon jangan jadikan masalah ini akhir, ini hanya cobaan bukan garis takdir. Tolonglah sabar bersamaku, sedikit lagi kita akan sampai di ujung waktu. Peluk erat aku, jangan lepaskan tangan ini. Yakin dengan ujian ini kita bisa lewati bersama. Kau dan aku, kita lebih kuat dari yang kita kira. Kembalilah kita perbaiki semua yang retak. Dengarkan aku sayang, setiap kisah indah pasti ada kabutnya. Bukan berarti harus menyerah pada badai sesaat. Aku di sini takkan kemana-mana, memohon padamu berhentilah meragukan cinta kita. Biarkan aku buktikan kita kadang baik-baik saja. Tolonglah sabar bersamaku.